Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Airlangga Prasetyo dari Prodi IKOR semester 5 dengan nomor NIM 2104 10 20 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga tolak peluru. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah olahraga atletik yang terbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam dan dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Menurut laman resmi Olimpik, orang-orang Yunani kuno melakukan aktivitas melempar batu sebagai olahraga. Kemudian, tentara kerajaan di abad pertengahan juga melempar bola meriam untuk melatih fisik, namun versi modern dari olahraga ini baru ditemukan dalam catatan sejarah untuk Highland Games di Skotlandia. Olahraga tolak peluru kategori putra telah ada sejak Olimpiade modern pertama digelar pada tahun 1896. Namun tolak peluru kategori wanita baru tersedia dalam Olimpiade mulai tahun 1948. Menurut riwayat, Amerika Serikat adalah negara pemilik prestasi tolak peluru paling sukses dalam sejarah Olimpiade dan meraih emas di setiap kompetisi tolak peluru pria dari tahun 1896 hingga tahun 1968. Kebutuhan kompetisi: 1. Peluru harus terbuat dari besi padat, kuningan atau logam apapun. Cangkang dari logam tersebut diisi dengan timah atau bahkan logam lain. Peluru wajib terbentuk bola dan permukaannya harus halus. Nomor 2. Diameter dalam lingkungan area tolakan harus 2,135 meter. Permukaan area tolak peluru harus rata dan harus 20 mm lebih rendah dari tepi luar atau tepi lingkaran. Nah, ini lapangan tolak peluru. Ukuran lapangan olahraga tolak peluru: lingkaran lempar terbuat dari besi tinggi 2 cm dengan tebal 66 mm dan harus dicat putih. Lalu garis tengah berdiameter 2,135 meter. Garis perpanjangan kiri dan kanan yaitu 0,75 meter dengan lebar garis 5 cm terbuat dari cat atau kayu. Lalu balok penahan dibuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dalam sebuah busur atau lengkungan hingga tepi dalam berhimpit dengan tepi dalam lingkaran tolak peluru supaya kokoh. Lebar balok harus 1,2 sampai 30 cm, panjang balok 1,21 sampai 1,23 meter. Tebal balok 9,8 sampai 10,2 cm. Dan di sektor lapang lemparan harus 45 derajat. Teknik dasar dalam olahraga tolak peluru. Nomor 1. Teknik memegang peluru yaitu jari-jari renggang, lalu jari-jari agak rapat atau jari-jari agak renggang. Teknik meletakkan peluru pada bahu peluru dipegang dengan salah satu cara di atas. Letakkan peluru dan bahu dan menempel pada leher bagian samping siku. Yang memegang peluru agak dibuka ke samping dan tangan satunya rileks di sebelah kiri badan. Lalu ada teknik menolak peluru. Pertama, menolak peluru dengan kedua tangan dan menolak peluru dengan satu tangan. Cara meletakkan peluru: pertama, atlet harus meletakkan peluru tepat pada telapak tangan, ujung telapak tangan atau ruas-ruas jari. Lalu angkat peluru ke atas dan letakkan pada pangkal dagu atau rahang bawah dengan posisi agak turun ke depan bahu. Dalam waktu ini atlet biasanya mencari momen yang pas sebagai awalan sebelum melakukan gaya untuk melempar.
Kemudian atlet harus memastikan bahwa sudut siku tak lebih dari 90 derajat atau tepatnya pada 15 derajat. Sementara posisi badan biasanya membentuk sudut 120 derajat. Atlet juga harus memperhatikan durasi waktu di area. Durasi waktu peserta sejak namanya dipanggil hingga selesai melakukan lontaran peluru adalah 60 detik. Ya, dalam tolak peluru nomor 1 ada gaya spin. Untuk menggunakan gaya spin, atlet harus berputar 360 derajat sebelum menolak peluru. Terus ada gaya O'Brien. Untuk memulai gaya ini, pertama-tama atlet harus menghadap ke belakang sasaran. Dimulai dengan posisi membungkuk, kemudian gerakan dilanjutkan dengan menendangkan kaki ke depan lingkaran dengan kaki lainnya mengikuti gerakan. Ketika kaki depan menendang, atlet wajib memutar badan 180 derajat ke arah depan sekaligus mendorong peluru ke area sasaran. Gaya ortodok. Untuk melakukan gaya ini, setelah posisi peluru di bagian pangkal leher terasa panas pada atlet, bisa langsung melepaskan peluru ke area sasaran. Dasar tolak peluru. Seorang atlet dapat memasuki lingkaran dari segala arah, namun setelah selesai melesaikan tolakan, atlet harus keluar dari bagian belakang lingkaran. Lalu, peluru harus diletakkan dari dekat ke leher atau dagu. Lalu, tolakan peluru harus diselesaikan dari dalam lingkaran. Atlet tidak boleh menyentuh bagian atas stopwatch. Terus, peluru harus mendarat sepenuhnya di dalam sektor. Lalu, wajib menunggu peluru mendarat sempurna. Manfaat dari olahraga tolak peluru. Nomor 1, bagus untuk meningkatkan kebugaran dan daya tahan kardiovaskuler. Nomor 2, meningkatkan kekuatan tubuh. Nomor 3, meningkatkan koordinasi dan keseimbangan. Nomor 4, mengurangi stres. Nomor 5, membantu menurunkan berat badan. Kesimpulannya, tolak peluru merupakan salah satu dari nomor yang diperlombakan pada cabang atletik, yang mana tolak peluru ini sendiri ialah cabang olahraga yang memiliki gaya mendorong atau menolak terhadap sebuah peluru dengan menggunakan teknik tertentu. Selain itu, perlombaan tolak peluru sendiri berbeda dengan cabang olahraga lempar pada cabang atletik seperti lempar lembing, lempar martil, dan lempar cakram yang membutuhkan area pendaratan yang luas. Pada perlombaan tolak peluru sendiri, kita cukup menggunakan area pendaratan yang tidak lebih dari 25 meter. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi tolak peluru. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.